Hello, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Suzuki Karimun Wagon R Stingray tahun 2016. Iya, mungkin kalian ingat di video yang lalu kita sempat berburu mobil operasional yang sesuai juga dengan saran kalian di video yang ini. Dan akhirnya kita membeli sebuah Suzuki Karimun Wagon R GS di OLX Autos yang berlokasi di Surabaya. Nah, waktu itu kan kita udah bikin video first impression dari Suzuki Karimun Wagon R GS gitu ya, di video yang ini nih. Tapi kan kita belum pernah bikin impresi berkendaranya. Nah, itulah yang kita ingin rasakan sekarang. Penasaran? Yes, berhubung mobil ini sekarang udah discontinue dan tergantikan oleh si kopi itu, jadi kita sendiri juga penasaran apakah Suzuki Karimun terakhir di Indonesia lebih baik dibandingkan Suzuki Espresso. Yuk kita kupas luar dan dalam dan rasa berkendaranya. Start your engine. Nah, Otojakis, kalau kemarin review static detailnya udah, sekarang saatnya kita rasakan rasa berkendara dari si Karimun Wagon R Stingray ini. Kayak apa sih Karimun terakhir yang paling sempurna? Yuk kita test drive, let's go! Nah, Otojakis, Suzuki Karimun Wagon R GS alias Karimun Wagon R Stingray. Iya, mobil ini itu cukup bikin gua berkaca-kaca. Kenapa? Karena dia tuh end of the line untuk Karimun, sebuah nama yang sangat legendaris di Indonesia. Karena seperti yang kalian tahu, di Indonesia kan Karimun sudah secara resmi dihentikan alias discontinue, digantikan dengan mobil kopi-kopian itu yang sebenarnya jujur aja gue lebih prefer Karimun dibanding mobil itu gitu ya, tapi itu hanya preferensi pribadi sih. Nah, jadi perjalanan Karimun berakhir sampai mobil ini aja. Seperti yang kalian tahu, Karimun kan memulai debutnya di Indonesia itu di tahun 98-an kalau nggak salah, dan itu menawarkan konsep yang cukup baru di Indonesia, yaitu Kei-Car. Dan sampai sekarang gue tuh orang yang demen banget sama Kei-Car. Gue ngeliat Kei-Car tuh inovatif banget gitu ya. Orang Jepang bikin mobil yang kecil tapi tidak cut down untuk fiturnya gitu. Bener-bener fiturnya tuh full. Ada ADAS-nya, kemudian ada yang ada electric sliding door-nya. Semua fitur interior pun dibuat premium gitu ya. Jadi kecil bukan berarti murah, tapi bisa dibuat premium juga. Dan itu konsep yang agak asing mungkin untuk orang di luar Jepang. Karena kan kayak contohnya di Indonesia, orang beli mobil kecil mahal kan pasti nggak mau gitu kan. Sebelum kita lanjut ke rasa berkendaranya, kalau kalian penasaran dengan detail mobil ini luar dan dalam, annoying, interestingnya dan lain-lain, kalian bisa cek review kita karena pernah bikin juga waktu itu di bagian sebelah sini nih. Nah, kali ini kita akan fokus ke driving impressionnya. Gimana sih rasa berkendara Karimun yang paling sempurna? Iya, kenapa? Karena mobil ini merupakan Karimun terakhir dengan spek paling atas, yaitu Karimun Wagon R GS gitu ya, yang mukanya lebih ganteng. Nah, sebelum itu gue juga pengen ceritain sedikit. Mobil ini gue ambil di Surabaya karena waktu itu pas kita hunting mobil, kita tanyain kalian juga, kalian semua vote kan Karimun, dan ternyata ketemunya itu di OLX Autos Surabaya. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Rivi dan teman-teman dari OLX Autos yang udah nyomblangin kita dengan mobil operasional baru kita ini. Sekarang gue jadi yakin kalau ngambil mobil di OLX Autos itu mobilnya sangat berkualitas sekali, karena bebas masalah berarti udah dicek juga, diinspeksi menyeluruh di ratusan titik gitu ya. Jadi pastinya oke banget, dan mereka nawarin garansi mesin 30 hari dan garansi uang kembali 7 hari kalau sebenarnya kalian tidak puas dengan mobil kalian dengan alasan misalnya bermasalah atau gimana pun, bisa mereka buyback lagi. Ini udah kita pakai lebih dari 2 bulan dan gak ada masalah sama sekali, jadi terjamin. Yang kedua, odometernya dijamin asli. Ini pas kita ambil, odometernya itu 50 ribuan dan itu tergolong cukup kecil untuk sebuah Karimun yang biasa dipakai daily use oleh orang-orang. Yang ketiga,
kalian juga dapat benefit berupa biaya perawatan gratis untuk 30.000 atau 18 bulan. Jadi enak ya, kalian tinggal bawa ke Shop and Drive, habis kalian beli, bisa nikmatin benefit perawatan gratis yang pastinya bikin kalian lebih hemat lagi, dan ujung-ujungnya duit kalian bisa dipakai untuk modifikasi, bukan benerin mobil second yang baru kalian ambil gitu ya. All in all, sangat memuaskan sekali. Jadi thank you banget OLX Autos. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa check out Instagramnya OLX Autos di sebelah sini, atau langsung akses website di bagian bawah sini, atau bisa juga klik link yang ada di description box di bawah. Di sana pun udah kita cantumin semua sosial medianya OLX Autos. Seperti itu. Oke, seperti biasa kita bahas rasa berkendaranya, mulai dari 3 hal positifnya dulu. Yang pertama-tama yang kita suka adalah easy to drive-nya. Mobil ini itu easy to drive banget, sangat mudah dikemudikan gitu ya. Kalian pengen bawa dalam kota, bawa keluar kota, bawa di jalan kecil, di gang-gang segala macam, dia sangat mudah banget. Bahkan untuk versi yang manual seperti ini, dia pun sangat mudah. Kenapa? Karena koplingnya enteng, kemudian rasio giginya pun short shift banget, jadi enak gitu ya. Bener-bener gampang banget. Visibilitas kacanya gede-gede sampai belakang, sama sekali nggak ada masalah. Dia bener-bener maneuverable, ditambah lagi dengan handlingnya yang menurut gue cukup peppy gitu ya. Dia gesit gitu, karena ukurannya memang cukup compact kayak K-Car. Semuanya tuh perdamannya nggak ada yang prak-prak gitu. Dia kayak dek gitu. Build quality-nya pun solid, tidak ada rattling sama sekali di interior mobil ini. Semuanya fit and finish-nya very good. Jadi terasa sangat-sangat padat mobilnya. Kalau kalian bawa ke jalan rusak tuh dia nggak yang gedubrak-dubrak kayak tipikal LCGC gitu ya. Ini tuh ya peredamannya oke aja gitu. Jadi nggak ada kejutan yang masuk ke kabin yang separah yang awalnya gua kira. Definitely dibanding contohnya Agya Ayla atau Datsun, ini lebih solid, lebih padat. Walaupun memang kalau dibandingin Brio Satya, ya belum selevel itu gitu ya. Cocok banget buat jadi first car-nya kalau misalnya kalian pengen belajar mobil. Ini tuh cocok, atau buat kayak pakai dalam kota. Ini pun cocok buat ibu-ibu atau anak muda ngampus gitu ya, enak banget. Kemudian yang kedua adalah soal space. Iya, karena formulanya pakai formula K-Car, mobil ini pun space-nya seperti K-Car. Iya, jadi dia cukup lega loh. Nggak disangka interior mobil ini tuh terasa lumayan spacious, karena kan tapak keluar kecil. Dia headroom gede banget, legroom pun cukup banget. Jadi Alex pun nyetir mobil ini tanpa masalah gitu ya. Orang yang 190 cm, walaupun memang dengan catatan dia nggak begitu lebar. Jadi kalau misalnya kalian duduk 2 orang yang gemuk tuh memang agak nyentuhan ke kanan kiri gitu ya. Tapi untuk secara space ke depan, space ke atas, no problem sama sekali, gede banget. Bagasinya pun sangat fleksibel. Kalian pengen bawa barang apa segala macam cukup lega. Jadi mobil operasional pun oke banget. Makanya kan ada varian blind fan juga dari mobil ini yang dipakai oleh sebuah perusahaan yang sangat terkenal gitu ya, perusahaan rokok, dan dijadikan mobil operasional karena memang mobilnya se-versatile itu. Kemudian yang ketiga adalah efisiensinya. Iya, ini salah satu kriteria yang sangat penting banget sebagai sebuah mobil operasional yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Karena mobil ini, gue nggak bisa sugarcoat lagi, dia irit banget gitu kan. Maksudnya kayak kita pakai mobil ini dalam kota, itu averaging bisa 1:14 sampai 15 dengan penggunaan rutin gitu ya. Kecepatan rata-rata 20 km per jam. AC nyala, driving style pun normal, nggak yang diirit-iritin, itu bisa 1:14. Jadi sangat impresif banget. Luar kota kayak kemarin pas kita jalan ke Surabaya ke Jakarta gitu-gitu, kita bisa nyatet 1:18/19. Bahkan kalau kita irit-iritin bisa tembus 1:20. Jadi konsumsi BBM-nya mirip-mirip R3 hybrid. Mirip-mirip mobil hybrid gitu ya, karena memang dia sangat irit. Gue sekarang jadi ngerti kenapa orang-orang teman-teman gue yang pada pakai Karimun itu kalau lagi karmit, lagi nongkrong di parkiran gitu ya, mobilnya tuh nggak dimatiin gitu, nyala aja. Dan pas gue tanya, kok mobil lu nggak dimatiin bro, nggak sayang bensin? Gak apa-apa lah, biar bensinnya muter juga, nggak habis-habis. Nah, pasti jawabannya kayak gitu. Kalian kalau pakai Karimun pasti ada punya temen yang seperti itu, karena memang mobilnya irit banget gitu ya. Jadi enak lah. Namun tentunya tidak ada mobil yang sempurna, karena itu kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Suzuki Karimun Wagoneer Stingray ini. Yang pertama-tama adalah soal limbung. Iya, body roll. Kenapa? Karena kan mobil ini dia tinggi, tapi dia pipih gitu.
Alhasil kalau kalian belok gitu ya, gitu, memang mobilnya cukup darty dan gesit, dia nurut gitu ya. Ini pun setirnya cukup berat, jadi soalnya kalian belok tuh nggak yang terasa enteng artificial, dia terasa cukup natural. Tapi body roll memang berasa, iya ini harus kita tanggulangi sih. Nanti kedepannya mungkin akan kita ubah kaki-kakinya supaya dia less limbung, karena limbungnya itu cukup mengganggu menurut gua. Dan limbungnya nggak hanya pada saat kalian belok atau manuver aja, karena lagi jalan lurus anteng nih di tol gitu ya, 100 gitu ya, terus ada tronton lewatin kalian 120 whoosh gitu, mobil kalian akan karena sidewall kan tinggi dan dia jadi berasa seperti itu gitu. Jadi itu cukup menjadi catatan tersendiri. Kemudian yang kedua adalah performanya. Iya, bicara soal mesin, ini kan dia pakai mesin K10 seriesnya Suzuki yang juga dipakai oleh penerusnya si kopi-kopi itu. Jadi terbukti memang mesinnya ini bandel dan sangat durable, iya. Namun dia karakter 3 silindernya, ya tipikal 3 silinder. Dia lumayan kasar dan dia getarannya berasa sampai ke dalam kabin. Kalau kalian ngegas, kalau kalian lagi idle gitu ya, memang berasa sampai ke setir dan berasa sampai ke pedalnya. Termasuk dia tuh punya karakter kalau misalnya kalian dari berhenti mau jalan itu kayak terengah-engah gitu. Jadi kayak mesinnya kayak mau mati, getar. Seperti itu gitu ya. Jadi harus agak sedikit dibiasakan. Dan kalau kita bicara soal akselerasi, itu pun tidak lebih baik. Kenapa? Karena mobil ini bisa berlari 0 sampai 100 dalam waktu 18 seconds. Iya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Iya, 3 bulan 0 sampai 100-nya. Karena memang lumayan pelan gitu ya. Apa yang kalian expect mesin 3 silinder 1000 cc. Tapi kan ya mobil ini bukan untuk racingan gitu ya. Dia untuk irit, untuk daily use, dan sudah memenuhi purpose itu dengan sangat baik. Jadi ya kalau kalian beli mobil ini ngincer performanya, wrong car. Iya, bukan mobil untuk itu gitu. Tapi at least dia irit, jadi oke lah. Dan yang ketiga yang terakhir adalah soal transmisinya. Ada alasan kenapa gue ngambil mobil ini dengan transmisi yang manual. Kenapa? Karena untuk transmisi otomatiknya, seperti yang kalian tahu, dia kan bukan torque converter boro-boro di city gitu kan. Dia pakai AGS, itu adalah bahasa Suzuki untuk AMT alias Automated Manual Transmission. Jadi sejatinya dia adalah transmisi manual yang dikasih kopling robot, dan itu bukan transmisi yang terbaik. Iya, jadi kalau di low speed dia endut-endutan, shiftingnya pun telat gitu ya. Jadi disarankan memang ngambil yang manual aja, karena manual juga sangat easy to drive kok. Bocah juga bisa bawa manual ini karena sangat gampang banget gitu ya. Makanya kan ada sering bilang AGS itu agak gagu shiftingnya. Ya well ya memang gagu sih shiftingnya gitu ya. Dan gak hanya stop sampai di situ saja, karena untuk transmisi AGS sendiri, kalau amit-amit aktuatornya kena, itu perbaikannya setengah harga mobilnya. Karena konon harganya 20-an juta lebih gitu ya buat betulin aktuator AGS-nya itu. Jadi biar aman dan biar lebih enak bawanya, biar lebih asik, lebih engaging, beli yang manual aja. Namun secara overall, sebagai sebuah mode of transport dari A ke B, Karimun ini sudah menawarkan sesuatu yang lebih sentimental dibanding itu menurut gua. Karena ternyata dia jauh lebih baik dibandingkan yang pertama gua kira gitu ya. Gua kira ya LCGC kayak apa sih, ini kan di-develop di India gitu kan, pasti tidak refine, pasti ya well gerabak gerubuk. Tapi ternyata nyatanya tidak. Mobil ini terasa solid, terasa irit, dan gesit, dan enak buat harian. Muat barang-barang juga di belakang, muat orang dengan tinggi 190 tanpa masalah. Dan dia kalau kita thrash, walaupun dia lemot, tapi dia fun to drive juga gitu ya. Dia enak lah buat dalam kota. Jadi balik lagi, gue agak sedih, agak berkaca-kaca mendengar berita bahwa Karimun sudah discontinue di Indonesia gitu ya. Jadi sekarang kesempatan bagi kalian, kalau kalian pengen merasakan kayak apa punya K-Car, atau at least mobil yang mendekati K-Car gitu. Karena kan mobil ini sebenarnya secara spek juga melebihi K-Car. Karena kalau K-Car kan harus 660 cc, terus dimensinya harus lebih kecil. Makanya Karimun yang di Jepang itu dimensinya lebih kecil dibanding yang ini gitu. Tapi at least mendekati. Dan gue berdoa semoga kedepannya kita orang Indonesia bisa lebih banyak lagi merasakan sensasi K-Car. Karena kan sekarang juga importir umum udah mulai banyak bawa K-Car ke sini. N-Box, Wagon R Smile, Spacia Gear, bahkan EKX Space aja tuh kemarin baru masuk ke sini gitu via importir umum. Dan gue seneng ngeliatnya gitu.
Tapi kalau kalian belum punya budget untuk itu, karena mobil-mobil tersebut harganya 600 jutaan ke atas gitu ya, Karimun Wagon R ini udah memberikan sensasi yang cukup serupa dengan budget yang mungkin 1/10-nya. Karena mobil ini di pasaran itu sudah lumayan jauh di bawah 100 juta rupiah. What a bargain banget. Yaks, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression atau fun drive kali ini mengenai si Suzuki Karimun Wagon R GS atau Wagon R Stingray kalau bagi kami sih ya. Dan seperti yang kita bilang tadi di awal, untuk video review lengkapnya mulai dari interior, eksterior, sampai 3 hal annoying dan interesting, itu semua kita udah sajikan di review yang satu ini. Jadi silahkan tinjau video tersebut untuk review lengkapnya gitu ya. Tapi kan kalian udah cukup mengerti lah ya gimana rasa berkendara dari si mobil yang menjadi terakhir di generasinya ini, karena kan Karimun sudah discontinue. Dan ending video itu jadi agak mellow gitu ya, melankolis gitu. Dan video juga masih tergolong pendek gitu. Dan bukan laknats kayaknya kalau nggak bikin video yang panjang gitu kan. 10-15 menit itu nggak laknats banget. Dan kita nggak suka ending video yang melankolis kayak gini. Mendingan daripada endingnya begini, langsung aja yuk kita bawa Karimun ini untuk kita modifikasi seperti waktu itu kita tanya kalian juga, ganti kaki-kaki, kandasin dikit gitu-gitu mah oke lah ya. Makanya sekarang mendingan langsung aja kita bawa all the way ke Bandung nih untuk modifikasi si Karimun ini, mulai dari kaki-kakinya dulu. Dan kebetulan kita udah janji dengan Om Pandu dari NMA untuk ketemu langsung beliau di sebuah workshop di Bandung yang namanya itu Jap Wheel Clinic. Iya, untuk urusin sepatu baru si Suzuki Karimun Wagon R Stingray kayak ini. So kayak apa? Yuk mendingan langsung aja ciao ke Bandung. Kita udah sampai nih di Jap Wheel Clinic di daerah Bandung. Nah, di sini adalah tempat tadi gue janjian dengan Om Pandu dari NMA untuk ketemuan dan ganti pelek si Karimun Stingray yang satu ini. Nah, mendingan kita langsung aja ke dalam, kita cari Om Pandu yuk. Pasti ada di sini. Yuk, let's go. Om, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nyampe juga di Bandung nih. Iya, pakai Karimun tuh ternyata ke Bandung tuh lebih lama ya dipakai. Tadi sesuai kita udah ngomongin bareng ya Om. Kan kita tertarik buat ganti pelek si Karimun ini. Yes. Terus ada satu pelek nih yang benar-benar mencuri perhatian kita. Karena dari kemarin lagi viral banget tuh kan Itu pelek dia ya. makanya. Dengar-dengar bahkan udah sold out ya. Yes, betul sekali. Luar biasa. Tapi ada nih ternyata buat Karimun nih. Kita udah siapkan untuk Om Offroad nih, untuk Karimunnya ya kan. Mantap. Iya. Bakal jadi Karimun super gaul ya. Iya, jelas. Mantap. Harus dong, apalagi dengan velg yang lagi viral-viralnya kan kita colokin di Karimun, kira-kira ini kayak seperti apa gitu kan. Penasaran juga sih. Nah, itu dia. Fitmentnya gimana gitu. Betul. Yuk, Sebelah sana kita lihat yuk. Yuk. Nah, ini dia Om ya. Yes, Pelek ini dia yang barang ini. Lagi viral di belakangan ini. Velg Turbo Bastard By Gofar Hilman ya. Gofar Hilman. Jadi daripada babi bu lagi, mendingan kita langsung coba lihat aja peleknya kayak apa ya. Aja teman-teman nih, kita kasih lihat dulu mana Siap. dia. Silakan Om foto Siap lah. langsung ya kan. Langsung nih ya. Kita unboxing kalau kata anak gaul ya. Ini dia nih. Turbo Bastard Dashing ya main tipenya Yes, ya. betul. Dan ini sendiri kemarin pas gue baca speknya itu memang dia ada dua warna ya, ada dua hitam, warna. ada putih. Dan putih. Kemudian dari segi bedanya cuma di PCD-nya aja ya. Betul. Nah, kalau 4x100 kan ya kayak mobil-mobil umum ya seperti Jazz, Yaris, termasuk Karimun ini juga 400. Atau kalian yang pakai misalnya Avanza lama atau Livina Bisa itu di 414. 414. Nah, ini kebetulan yang warna hitam. Ini konon katanya ada attachment turbo disknya ya Om ya? Betul. Nah, cuman sayang sekali nih Om untuk Om Offroad. Kenapa tuh? Turbo disknya keburu sold out. Wah. Jadi kita nggak kebagian untuk si turbo disknya nih. Saking larisnya ya. Saking larisnya. Jadi kita cuma nanya ke bagian velgnya nih, kita udah siapkan untuk Om Offroad. Ini sendiri ring 15 15. inci. Kemudian dia dari
Segi offsetnya 38 ya, Mas? 38 dengan lebar 7. lebar 7. Nah, ini agak bikin was-was. Ya, itu dia makanya ini bisa dibilang kita ngasih challenge bagi tukang kaki-kaki nih. Bagi Ko Andri nih dari Jap Wheel Clinic nih. Jadi kita ngasih challenge ke dia, apakah velg ini untuk di Karimun fitmentnya bakal bagus apa enggak nih kira-kira nih? Bannya gimana, Om? Udah ada juga? Jangan sedih. Apa tuh? Ban kita udah ready juga. Wih, Dari Yokohama. Blue Earth ya, Om ya? Yes, Blue Earth. Kemarin kita pengen nyari Fleva, kebetulan Fleva di pasaran laku banget ya. Jadi kita kebagiannya pakai si Blue Earth ini, tapi Nggak masalah, ini ban comfort juga kan. Emang kita kan mobilnya dipakai juga sebagai operasional, jadi yang penting tuh lebih nyaman lah. Dan memang kan, tapi oke deh, langsung aja sekarang kita coba pasang ya, Mas. Kita fitting dulu. Yes, let's go. Udah di sebelah yang kini mantep banget ya, Mas? nah itu jadi kayak ada serem-seremnya dikit jadinya ya kan. Ada sangarnya ya. Ada sangar-sangar dikit banget gitu ya. dia makanya. Nah, dan ini memang ya ban standarnya tuh tipis Tipis banget. Kita panggil aja kali ya Ko Andri ya dari Jap Wheel untuk menjelaskan gimana enak-enaknya nih. Boleh banget. Apa kita rendahin, yang pokoknya penting ini mobil harus nyaman dipakai sama Movot nih. Betul. Gitu. Yuk kita panggil langsung aja yuk. Ayo Ko, masuk Ko. Nah, Andri apa kabar? Ko Andri dari Jap Wheel. Nah, Ko, ini velgnya nih, Ko gimana Ko? Jadi ini mau dimasukin ke Karimunnya ya? Iya. Peruntukannya untuk Delius mobilnya. Ya, daily use sih memang, karena ini mobil operasional. Kayaknya harus agak dipendekin dikit ya mobilnya ya. Biar lebih ganteng ya. Terus paling chamber koreksi ya. Untuk nanggulangin lebarnya. Betul. Kan agak repot kan masukin lebar 7 di Karimun. Nah, ini aja kita belum tahu nih apakah ini akan nongol, dan kalau nongolnya seberapa gitu kan. Kalau ternyata nongolnya 5 jari. Waduh, repot. Nggak mungkin. Iya. Ntar Liberty Walk. Liberty Walk jadi lagi kan. Gitu, mantap. Paling nanti kita coba fitting aja ya. Siap, kita Om. fittingin yang sebagus mungkin. Oke, siap. Let's go fitting berarti ya. Yuk, come on. Nah, otojoki sesuai kata Om Andri tadi, biar kelihatan makin ganteng dan makin culture, tentunya harus dikandasin sedikit ya. Tapi kita nggak mau yang terlalu kandas, mungkin sisa 2 atau 3 jari, karena kan kita masih pakai mobil ini buat tarian. Dan kebetulan memang nyari lowering kit buat Karimun itu agak susah ya. Di luar sana memang kita sempat lihat ada Tain Aztek gitu ya untuk si Karimun ini, cuman barangnya juga emang jarang gitu, dan kita agak dikejar waktu juga. Jadi ya untuk sekarang, sementara kita pakai pot kit. Potong sedikit. Nah, berhubung tadi pas kita coba si pelek ini di fitting ke bodinya, ternyata memang dia karena bannya ini dia pakainya 195, itu dia mentok ke situ ya, ke sayap bawahnya ya. Nah, betul. Jadi ngakalinya kita pasang spacer. Ini spacernya berapa mili, Mas? 4 mili. 4 mili. Iya, pakai spacer 4 mili. Nah, coba Mas, boleh. Siap. Kayaknya sih keluar, kayak, tapi kita lihat dulu. Nah, otojoki selesai sudah pemasangan velg dari Turbo Bastard Dashing serta custom untuk versi Karimun Stingray ini. Bisa dilihat sekarang fitmentnya jauh lebih proper ya, karena CPR itu pas banget menurut gua. Dan sebelum kita bahas fitmentnya, karena memang ada yang pengen gue bahas banget di sini, yang pertama-tama pengen dicoba adalah rasa berkendaranya. Kayak apa sih? Yuk kita test drive dulu.
Wah, wah, wah. Gimana? Mantap banget Om, mantap banget. Memang settingan kakinya tuh luar biasa ya. Luar biasa banget. Itu emang udah dipikirkan sama Ko Andri. Jadi dia emang spesialis untuk bikin mobil nyaman. Walaupun mobilnya pendek, tapi kenyamanan tetap harus. Cuman memang ada satu hal nih yang pengen dibahas. Apalagi nih kira-kira nih? Ini nih Om. Memang Apa ya, nih? seperti yang tadi dicurigakan di awal nih. Betul. Ini memang lumayan lumayan ya, agak keluar. Ini jadi PR kita ini nih. sekitar 2 jari Ya, 2 jari, 1,5 jari lah ya. Awalnya mentok ya. Betul. Ke sayap bawahnya itu. Betul. Akhirnya dipasangin spacer. Tambah spacer Jadi lagi. makin keluar. Betul. Nah, ini nanti asiknya kita apain nih Om? Nah, ini sebenarnya ada beberapa opsi nih. Oke. Opsi pertama tuh kita bisa pemasangan over fender. Ah, Tapi over oke, fendernya bukan oke. bukan seperti yang teman-teman pikirkan kayak over fender mobil-mobil off-road ya. Oh, bukan ya, bukan yang bolt Bukan yang hitam bukan ya, gitu ya bukan Nanti ya, jadi sorry. wagon X ya. Nah, kedua mungkin kita bisa akalin dari bannya kita tipisin lagi Om. Nah, itu. Cuman kalau ban ditipisin lagi pasti kenyamanan menurun. Jauh menurun pasti. Jauh menurun, Tapi estetika pada saat mobil nongkrong cakep banget. Iya. Ini bisa dibilang momen pertama yang menggunakan velg turbo bastard. Iya. Ini dia. Pertama. Atau mungkin sebenarnya mungkin di luar ada yang nyoba terus kayak nongol gak jadi. Mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Tapi nggak apa-apa. Kita nanti coba sebisa kita lah. Nah, seperti kita apa, maksimalkan. Gitu. Betul, kita maksimalkan. Gitu. Nah Om, so thank you banget nih. Siap. Atas bantuannya udah ngereferensiin kita Siap, juga. sama-sama Mokor, thank you Di banget daerah juga. Bandung, kadang kan kita Bandung itu mungkin masih agak buta ya. Iya. Tapi kebetulan kita sengaja ke Bandung karena kan kita sekalian pengen dekat juga ke headquarternya NMAA. Iya, betul. Gitu. Nah, ini kok boleh tahu nih next apa lagi nih kira-kira nih pengerjaannya nih? Biar mobilnya kelihatan lebih OEM lagi, kayak contohnya pilar-pilar dihitemin. Nah, itu gitu dia. ya. Terus ini nih Om nih. Iya, itu bekas talang air ya. Iya, Door visor, aduh. ini nggak mungkin. Karena ini talang air tuh di iPhone loh. Jadi abis ini kira-kira ada referensi kemana lagi Om buat Ada. hal tersebut nih? Ada, kalau untuk decals di Bandung itu kita ada dari rumah modifikasi yang namanya ZCD. ZCD, oke. Itu bisa dibilang ZCD Stromotive yang terletak di Burangrang tuh. Hmm? Nah, di sana Om Offroad bisa custom decals, custom stiker dan lain-lain lah pokoknya. Oke, pokoknya Gitu. one stop shop buat wrapping ya. Betul sekali. Oke, siap. Jadi Gitu. abis ini kita kesana nih Om. Langsung sana aja mendingan. Om ikut kesana nggak? Nah, kebetulan banget nih gue nggak bisa nih Wah, Om, kenapa karena tuh, besok gue ada preskon nih untuk acaranya Road to IMX Puncak nih, acara Preskonnya puncak. di Jakarta ya? Iya. Jadi abis ini ke Jakarta nih? Langsung ke Jakarta, makanya hari ini benar-benar gue spesialin untuk Om Offroad datang ke Bandung untuk modifikasi si Mumun. Terima kasih banyak Om, udah nemenin kita ngebengkel nih hari ini. Iya. Jadi abis ini safe trip deh Om buat ke Siap. Jakarta ya. Om Offroad, thank you banget. Siap. Sip. Sampai ketemu di Jakarta Oke, kalau gitu. Om. Siap. Om. Bye-bye. Yo, thank you Om. Oke tuh Jegis, habis ini langsung kita lanjut buat ke modifikasi selanjutnya, yaitu modifikasi decal dan wrapping ke ZCD. Yuk, kayak gimana? Moto tinggi keluar modifikasi kaki-kaki mulai dari kaki balap jadi turbo bastard, kemudian tingkat dasi, tergan tergelar wajib, jab belum klinik ya. Terima kasih banyak ke Om Andre juga, settingannya juara banget. Nah, sekarang kita lanjut ke tempat modifikasi yang kedua, masih di Bandung juga. Dan di sini kita pakai modifikasi mengenai perdekalan alias perstikeran. So, bukan lagi bukan ke ZCD. Iya, nah pas sampai sini langsung disambut dengan sebuah Grand Max yang udah dipainting oleh ZCD ini. Keren banget ya, luar biasa lah. Sayang banget ini masih belum dipasarin juga di Indonesia gitu. Padahal yang terbaru ini keren banget. Nah, jadi ini mobil udah mulai digarap nih oleh teman-teman dari ZCD gitu ya. Di sini kita bakal melakukan beberapa hal. Pertama-tama kita bakal chrome delete ya, karena Karimun kebanyakan chrome itu pengen kita hapusin. Kemudian kita pengen ganti juga emblemnya jadi lebih proper. Dan yang ketiga kita pengen pasang side decal. Iya, sekaligus ntar kita ke dalam buat desain side decalnya apa sih yang cocok buat Karimun Wagon R Stingray seperti ini gitu ya. Tapi pertama-tama tentunya semuanya harus dibersihin dulu, mulai dari lem-lem dari emblem sampai lem-lem di sini. Lem-lem yang bekas kemarin pasang, bukan pasang, kita yang pasang. Kemarin kan pas ngambil itu ada talang air yang udah rada ngeplek juga ya. Jadi kita cabut, ternyata ini talang airnya nggak hanya di double tip tapi di eye-bone kayak gini. Nah ini lagi dibersihin, udah bersih, nanti pilar juga kita hitemin gitu ya biar makin proper lagi, dan mobilnya harusnya nanti dari sini bakal tampil makin culture lagi kita kedua.
Izin Mas, punten. Ya. Dengan Mas siapa nih? Dengan Anto. Mas Anto. Ya. Salam kenal Mas. Sama-sama. Nah, jadi kan kita selain mau chrome delete dan Ya. juga mau ngitemin beberapa part, kita juga mau ini nih side decal nih ya. Ya. Dan memang ZTD itu kalau bikin side decal tuh gila, culture keren-keren semua cuy. Kalian bisa lihat di Instagram itu semua mobil hasil karyanya tuh bener-bener kelihatan kayak side decal OEM dari mobilnya gitu. Jadi karena saya tuh manis aja dilihatnya, nggak yang terlalu rame gimana gitu. Nah, Mas Anto, ini konsepnya gimana nih? Kan kita tadi ngomongin konsepnya itu pengen yang OEM look aja. OEM look aja, seperti warna Suzuki Sport. Biru tua, biru muda, silver. Sama putih ya. Karena mobilnya silver jadi dikasih abu muda. Ini juga unik nih, jadi kan ada tulisan Jepangnya gitu ya. Nah itu beda ya Mas, kanan kiri ya kita konsepnya ya? Yang untuk ini beda. Jadi beda. Biar beda. Nah, yang sebelah kanan apa, yang sebelah kiri apa nih Mas? Sebelah kanan Wagon R, yang sebelah kiri Karimun. Oh, jadi tetap ada kearifan lokalnya, ada nama Karimunnya. Terus sesuai request kita juga, karena kan mobil ini sebenarnya tuh di luar sana, kayak contoh di India dan di Jepang tuh kan sebenarnya tuh namanya bukan Wagon R GS, namanya Wagon R Stingray. Jadi harus ada unsur Stingray-nya. Wih, thank you banget loh Mas, itu sampai dieditin satu-satu tuh logonya. Keren. Oke, siap. Pengerjaan decal gini rata-rata buat mobil seukuran ini tuh berapa lama sih? Mulai dari desain sampai cutting sampai aplikasi itu berapa lama? Kalau desain udah fix, paling 1 jam udah pembuatan sama pemasangan. Oke, nanti kita tunggu aja hasilnya gimana. Kalau udah terpasang pasti ya keren banget sih. Simple tapi tetap terkesan OEM gitu. Thank you banget Mas Santo ya. Sama-sama. Siap, ditunggu cuttingannya. Thank you Mas. Iya, sama-sama. Lanjut. Oke, akhirnya sampailah kita ke finishing touch terakhir di ZTD, yaitu penempelan emblem baru Suzuki, ya kan? Kita udah beli emblem Suzuki, jadi emblemnya udah bukan logo ayam geprek lagi pasang. Nah, kebetulan kita bersama dengan Om Ateng nih dari ZCD. Apa kabar Om? Baik. Thank you banget lo nih, udah welcome kita untuk kerjain Karimun ini. Ya. Luar biasa banget. Biasanya kalau di ZCD sendiri banyak nggak sih yang pasang Karimun Om? Kebetulan salah satu karyawan kita pakai Karimun. Oke. Om Sibek juga sebagai pemimpin ZCD pakai Karimun juga dulu. Jadi kita memang seneng sama mobil-mobil kayak karya kecil gini ya. Lucu ya, di Indonesia kan memang jarang kayak karya sekarang ya. Ya bagus, semakin cocok dengan tampilannya. Udah tidak standar lagi ya. Jadi tetap nuansanya tetap OEM ya. Tetap OEM, stiker-stikernya udah kelihatan seperti orisinilnya. Kozibek sebagai yang ngedesain utamanya itu dia udah punya basic desain dari mobil semuanya, umumnya garisnya seperti apa, yang cocok seperti gimana. Tinggal menyesuaikan saja dengan warna mobilnya sendiri. Dan biasanya pengerjaannya nggak terlalu lama, jadinya nggak usah ngedesain. Dan tadi juga di dalam pas lagi proses desain, kita lihat banyak juga staff-staffnya yang punya kayak katalog dari mobil-mobil JDM. Betul, gitu, betul. Sebagian dari ada yang mobil memang aslinya sudah ada side decal bisa kita modif, atau inspirasi dari mobil lain yang sepertinya menarik, hasil kolaborasi dari brand-brand lain bisa kita implement. Di sini juga kita bisa ngerapin plat nomor sebenarnya kalau waktunya cukup, kita bisa bersih jadi rapi ya. Bahkan bisa bikin frame juga ya, Betul, frame custom, merapikan plat nomor. Boleh nanti kita next kita kerjain ininya ya, plat nomornya. Keren banget. Cek out Instagramnya ZCD kalau Oke. kalian lihat karya-karya mereka. Oke Om, sekali Thank lagi you banget. terima kasih banyak Thank you. atas waktunya juga. Ya, Kita sama izin jalan. balik ke Jakarta Ya, Om, ya. terima kasih Ya, sudah terima mampir. kasih. So, kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun drive atau driving impression mengenai si Suzuki Karimun Wagon R Stingray, sekaligus sedikit sneak peek mengenai modifikasi yang akan kita terapkan ke si Stingray ini gitu ya. Memang yang namanya modifikasi pastinya nggak akan 100% selalu lancar, pasti ada aja hambatannya.
Tapi itu justru menjadi challenge yang fun buat kita pecahkan bersama. Yang gue bilang, ini pun peleknya masih keluar vendor gitu ya Om Gofar, jadi mohon maaf ini masih harus diperbaiki lagi. Tadi kan seperti yang dibilang Om Pandu juga, solusinya ada berapa, bisa kasih over vendor, bisa benerin lagi spek bannya dan lain-lain gitu. Kita stay tune aja mana nanti langkah yang akan kita tempuh bersama gitu ya. Karena kan mobil ini seperti yang kita bilang juga kalian pilih dan kalian juga yang ngasih referensi modifikasi. Jadi thank you juga kepada semua Auto Junkies. Thank you juga buat teman-teman dari OLX Autos, Bro Rivi and Friends yang udah mencomblangin kita dengan mobil yang luar biasa ini. Sekaligus juga thank you ke teman-teman dari NMA dan Workshop Aftermarket yang sudah mendukung kita. Mulai dari Om Andri dari Japwheel Clinic sampai ke Om Ateng dari ZCD. Iya, dan tentunya teman-teman NMA juga nggak luput, mulai dari Kang Andre, Om Jagat, dan Bro Pandu. Thank you semuanya. Dan kalau kalian nonton video ini pada hari Minggu tanggal 2 Oktober, artinya hari ini hari terakhir bagi kalian untuk menikmati keseruan acara puncak dari OLX Autos IMX 2022 yang berlokasi di JCC Senayan. Di sana bakal seru banget, ada Blackstone Live Mods, ada showcase cars dari Fast and Furious, ada limited edition exclusive aftermarket parts, dan pastinya kalian bisa bawa pulang super giveaway mobil Subaru Forester dan Toyota Kijang Innova. Kami pun akan di sana mengisi IMX Masterclass membahas JDM versus Indonesian Culture. So see you there. Semoga kedepannya ini bisa menjadi Suzuki Karimun Wagon R yang culture banget. Kita nantikan aja. Tapi untuk sekarang, tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami? Misalnya subscribe ke YouTube channel kami di Laknas Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_J sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan review mobil yang pastinya seru-seru dan tentunya update mengenai si Suzuki Karimun Wagon R Stingray ini yang pastinya kalian nggak mau ketinggalan karena akan menjadi salah satu Wagon R paling culture di Indonesia. Oke, sekian aja untuk si Fun Drive / Lock Mods yang sangat spesial ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.